Masif. Khodorkovsky dipenjara di Siberia dan seluruh perusahaan minyak raksasanya disita lalu dinasionalisasi kembali oleh Kremlin. Sebelum penangkapannya, Khodorkovsky sempat memindahkan hak suara sahamnya secara rahasia kepada Jacob Rothschild, sebuah manuver yang membuktikan bahwa dinasti perbankan tersebut memang berada di balik upaya penguasaan energi Rusia. Tindakan tegas Putin ini mengirimkan pesan yang mengerikan ke seluruh jaringan globalis, yaitu hari-hari di mana Rusia bisa dijara dengan mudah telah berakhir. Oligarki lainnya yang menolak tunduk terpaksa melarikan diri ke London atau berakhir tragis, sementara kendali atas minyak, gas, dan industri pertahanan vital Rusia berhasil direbut kembali seutuhnya ke tangan negara. Setelah membersihkan para pengkhianat domestik, Putin mengalihkan pandangannya ke musuh yang lebih besar yang menjerat leher Rusia, yaitu Lembaga Keuangan Internasional. Sepanjang dekade 90-an, Rusia terjerat utang luar negeri yang sangat besar kepada IMF dan Bank Dunia. Dalam sistem keuangan global, utang dari IMF bukanlah sekedar pinjaman biasa, melainkan sebuah tali kekang ribawi. Setiap sen yang dipinjamkan selalu disertai dengan syarat pemangkasan subsidi rakyat, privatisasi aset, dan pembukaan pasar domestik agar bisa dieksploitasi oleh korporasi asing. Ini adalah perangkap ketergantungan yang membuat negara peminjam tidak pernah bisa mandiri. Putin memahami betul skenario busuk ini. Dengan memanfaatkan lonjakan harga minyak bumi pada pertengahan tahun 2000-an, Putin mengambil kebijakan fiskal yang mengejutkan dunia barat. Alih-alih menggunakan pendapatan negara untuk proyek kosmetik, Putin menginstruksikan seluruh jajaran ekonominya untuk mengumpulkan dana dan melunasi seluruh utang masa lalu Rusia kepada IMF dan klub Paris. Langkah ini dilakukan jauh lebih cepat dari jadwal jatuh tempo yang seharusnya. Tindakan melunasi utang ini secara historis adalah pukulan telak bagi arsitek keuangan global. Dengan hilangnya status Rusia sebagai negara debitur, IMF kehilangan hak legalnya untuk mengintervensi kebijakan ekonomi Kremlin. Rantai utang ribawi yang mengikat leher beruang merah berhasil diputus dengan kapak kedaulatan. Rusia mendadak menjadi salah satu dari sedikit negara besar di dunia yang bebas dari belenggu Dewan Moneter Internasional. Namun perang melawan infiltrasi asing tidak berhenti di sektor keuangan murni. Kartel globalis selalu menggunakan dua tangan untuk menguasai sebuah negara. Tangan kanan berbentuk lembaga keuangan dan tangan kiri berbentuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau Non-Government Organization atau NGO. Di Rusia, ratusan LSM asing beroperasi dengan kedok kemanusiaan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Di balik topeng tersebut, lembaga-lembaga ini didanai oleh para miliarder globalis. Salah satu yang paling agresif adalah Open Society Foundation, yang merupakan milik dari George Soros, figur yang secara ideologis sejalan dan kerap berkolaborasi dengan kepentingan dinasti Rothschild. Melalui penyelidikan mendalam oleh Badan Intelijen FSB, Kremlin menemukan bukti bahwa LSM-LSM asing ini digunakan sebagai alat spionase, propaganda, dan pendanaan untuk menciptakan ketidakstabilan politik atau yang dikenal sebagai Color Revolution atau revolusi warna, yaitu sebuah skenario penggulingan pemerintahan sah melalui kerusuhan sipil yang disetting dari luar. Menanggapi ancaman nyata ini, Putin mengeluarkan undang-undang tegas yang melarang secara total operasional Open Society Foundation milik George Soros di seluruh wilayah Federasi Rusia. Mereka dicap sebagai organisasi yang tidak diinginkan karena mengancam keamanan nasional. Bersama dengan itu, hukum Rusia diperketat untuk memblokir seluruh dinasti perbankan asing, termasuk jaringan keluarga Rothschild, dan hak untuk memiliki, menyentuh, atau melakukan intervensi terhadap aset-aset domestik strategis Rusia. Ruang gerak mereka untuk mendikte narasi sosial dan ekonomi di Rusia ditutup rapat-rapat oleh barikade hukum Kremlin. Puncak dari operasi pembersihan ini merembet ke jantung sistem moneter Rusia sendiri, yaitu Bank Sentral. Berdasarkan tatanan dunia yang dirancang sejak perjanjian Bretton Woods, hampir seluruh bank sentral di dunia dikondisikan untuk menjadi lembaga yang independen, yaitu sebuah istilah halus yang berarti bank sentral tersebut harus bebas dari intervensi pemerintah negaranya sendiri, tetapi wajib tunduk pada aturan main internasional yang dibuat oleh Bank of International Settlement di Swiss, yang tak lain adalah menara pengawas milik kartel bankir global. Putin menyadari paradoks berbahaya ini. Bagaimana sebuah negara bisa mengklaim dirinya merdeka jika institusi yang mencetak uang dan mengatur suku bunganya justru harus patuh pada agenda globalis di luar negeri? Secara bertahap namun pasti, Putin melakukan nasionalis de facto terhadap Bank Sentral Rusia.
Melalui penempatan figur loyal yang berhaluan nasionalis dan perubahan regulasi internal yang ketat, kontrol atas kebijakan moneter Rusia direbut kembali oleh Kremlin. Bank Sentral Rusia dipaksa untuk mengubah kiblatnya, tidak lagi berfungsi sebagai pelayan likuiditas global yang tunduk pada doktrin Barat, melainkan bertransformasi mutlak menjadi alat pertahanan kedaulatan nasional. Bank ini dilarang berintervensi pada surat utang Barat yang rapuh dan diinstruksikan untuk mulai menimbun aset real. Dari seluruh rangkaian benturan berdarah ini, lahirlah apa yang kini dikenal sebagai doktrin pertahanan ekonomi Putin. Ini adalah sebuah manifesto keras yang menegaskan bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak bisa ditawar dengan kenyamanan ekonomi semu. Melalui doktrin ini, Putin menyatakan secara terbuka kepada dunia bahwa Rusia jauh lebih memilih untuk diisolasi secara total, didepak dari sistem transaksi keuangan Barat seperti SWIFT, dan dihantam dengan ribuan sanksi ekonomi sepihak, daripada harus membiarkan masa depan finansial, nasib rakyat, dan kehormatan negaranya didikte oleh meja makan dinasti bankir asing seperti Rothschild. Bagi Kremlin, sanksi ekonomi adalah harga yang murah untuk sebuah kemerdekaan yang hakiki. Sementara tunduk pada sistem riba global adalah kehancuran peradaban yang sesungguhnya. Rusia memilih bertarung dengan caranya sendiri, membalikan keadaan dari negara jarahan menjadi benteng pertahanan yang paling ditakuti oleh para arsitek tatanan dunia baru. Untuk memahami mengapa konfrontasi antara Rusia dan dinasti perbankan Barat bukan sekedar konflik geopolitik biasa,